Selamat pagi Indonesia, apa kabar Anda semua pemirsa? Tentu saja setelah libur panjang ya, hari ini sudah lebih semangat, lebih fresh lagi untuk menghadapi hari yang baru. Tapi ngomong-ngomong, Iqbal di mana ya? Bal, kamu ngapain di Bemo? Mau ke Tanah Abang, Mbak. Kamu sejak kapan jadi supir Tinggal Bemo? satu naik, Mbak. Oh gitu ya, dari sini? Iya. Wah, kamu ngapain sih? Ini bukan bemo biasa, Sumi. Luar biasa. Karena kalau kita lihat depannya nih mungkin biasa ya pemirsa ya. Iya, Namun kalau iya. kita lihat di bagian belakang, coba Sumi dikasih bocoran sedikit. Ya, saya buka aja ya. Ya, ini ada buku-buku. Jeng-jeng, inilah. Kalau disebut sama yang pemiliknya ini adalah kutu buku. Kutu buku ya? Dibawa berkeliling untuk menggiatkan budaya membaca bagi masyarakat. Namun ngomong-ngomong, nanti ini juga yang menjadi salah satu sajian kita dalam Selamat Pagi Indonesia kali ini. Kita langsung sapa pemirsa, saya Iqbal Himawan. Saya Sumiang, kita kembali menjumpai Anda. Hari ini hari yang sangat spesial ya, Ya. Hari Pendidikan Nasional. Tentu saja kita harapkan tidak hanya kita lewati secara formalitas, tapi betul-betul kita melakukan sesuatu untuk pendidikan Indonesia. Siapapun bisa berkontribusi Sumi, Betul. dengan berbagai cara. Salah satunya tidak hanya melalui pendidikan formal, tapi juga seperti cara yang seperti ini menggiatkan budaya membaca, baik itu dengan alat yang sudah ada, misalnya dengan nanti tokoh yang kita wawancara dengan Bemo. Ya. Ada juga yang Ada juga gerobak ya, gerobak pedati dibawa dengan pustaka motor ya, dan juga dibawa keliling ya. Ada juga yang lebih menarik ini, yang bikin Di aus. sini, gitu. Ini bukan jualan jamu Bukan saja jualan dan jamu. bukan jamu biasa ya, Ya. tapi ada racun apa? orang untuk membaca gitu ya. Oh, serem ya. Tapi Serem kalau ini ya. racun untuk membaca. Ya, selain sekolah yang layak, tentu saja kita tahu sekarang pendidikan gratis ya, tetapi Ya. juga masih harus bayar uang seragam, kemudian buku Buku. sekolah itu juga jadi beban ya. Ya. Jadi kalau bisa semua digratiskan. Ya, tapi Ya. ngomong-ngomong masalah membaca buku begitu, tadi Anda berbicara tentang masalah buku. Ya. Ini ada yang membangun optimisme dari figur-figur yang akan kami hadirkan nanti, yang membangun optimisme melalui buku. Melalui buku dengan caranya masing-masing, Caranya masing-masing. ya. Kita salut kenapa? Karena mereka juga bukan datang dari kalangan orang mampu. Ya. Ya, mereka juga hidupnya pas-pasan, tetapi masih sempat memikirkan anak-anak gitu loh. Betul, Ya. tidak kenyang asal tidak lapar. Asal tidak Salah lapar. satu nanti tokoh yang Ya, akan kita wawancara. dan para pejuang pendidikan ini hari ini akan diajak bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mereka Ya. sudah berkumpul di tempat ini, makanya kenapa hari ini kita berada di sini ya. Langsung ke Istana Kepresidenan nanti ya, nanti untuk mendengarkan, mereka nanti bisa curhat pada Presiden seperti apa kondisi pendidikan, karena minat baca Indonesia ternyata sangat rendah. Sangat Kedua dari rendah bawah sekali. dari peringkat ke-66 kalau tidak salah dari survei yang terakhir dikeluarkan. Iya, dan sebelum kita berbincang dengan yang memiliki bemo ini dan juga Pedati, gerobak ini dan ya. juga ada jamu juga. Dan jamu juga, kita akan lihat dulu siapa mereka sebenarnya. Menjadi pejuang kehidupan tidak mengenal siapa dan di mana. Mereka berkiprah menjadi pahlawan literasi bagi sekitarnya. Salah satunya Sutino, yang sehari-hari berprofesi sebagai pengemudi bemo. Di sela kesibukannya mencari rezeki di jalanan ibu kota, ia menyempatkan membawa bemonya yang diberi nama Kinong ke perkampungan sebagai wadah anak untuk membaca. Di dalam bemo ini, ratusan buku hasil donasi disediakan untuk dibaca anak-anak. Kehadirannya selalu dinanti oleh anak-anak yang menyebutnya Ayah Kinong. Mereka pun bebas membaca tanpa dipungut biaya sepeser pun. Saya suka baca buku apa di sini? Buku tentang binatang, buku pelajaran, buku cerita. Dan cuma itu. Ada buku pelajaran, cerita, buku komik, buku pelajaran. Selain Sutino, Muhammad Fauzi juga patut diapresiasi. Kecintaannya pada membaca membuat penjual jamu keliling ini mendirikan perpustakaan gratis. Ia membawa buku di rak jamu miliknya. Lewat aksinya ini, Fauzi berharap pelanggannya tertarik membaca buku. Terus sejak Mas Fauzi ada buku juga, langsung minjem buku juga gitu? Ya kadang-kadang ya. Buku apa Bu yang paling suka? Ya buku rumah tangga. Iya. Mas Fauzi meminjam-minjamkan buku itu bagaimana? Baik, orangnya ya baik sekali. Selain membuat perpustakaan keliling, ayah dua anak ini juga mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak di sekitar rumahnya. Di rumah joglo berukuran 5 x 6 meter ini, anak-anak diajarkan membaca, berhitung, dan membaca doa sehari-hari. Bagi Fauzi, menghadirkan perpustakaan keliling ini menjadi jalan untuk membuka cakrawala pengetahuan generasi penerus bangsa.
Ia juga berharap anak-anak di sekolahnya bisa menghafal Al-Quran dan memahami teknologi. Tim Liputan Metro TV. Ya, saya tertarik dengan slogan tadi ya, Saiki zamannya mojo. Apa artinya coba? Zamannya membaca gitu ya. Betul, sekarang adalah zamannya membaca dan sekarang juga zamannya anak muda dan tidak hanya anak muda, mereka yang peduli untuk menyebarkan kegiatan atau budaya membaca bagi semua orang, baik yang di sekelilingnya maupun yang membutuhkan buku untuk membaca. Baik, sebelum kita break ya, kita langsung saja kenalin ya. Tadi yang Langsung sudah kita saja kenalin. putarkan profilnya. Halo Pak Fauzi Ada di Mas sini. Muhammad Fauzi. Halo Mas Fauzi, Kemudian silakan Mas. ada Pak Sutino, panggilannya Kinong ya? Pak Kinong. Iya, betul. Halo Pak Halo, Kinong. Pak Kinong. Dan juga Lalu Mas ini dari Robi. Bandung. Dari Cirebon, Cirebon. maaf. Mas Robi, Mas selamat Robi, datang. selamat pagi. Terima Ayo kasih ke sini. sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia. Jadi- Nanti kita akan gali lebih lanjut ya. Ya, kita akan gali lebih lanjut. Ngomong-ngomong kita butuh konsentrasi kalau untuk membaca. Ini Salah bisa satu membantu caranya? konsentrasi nggak? Siap ya, tolong siapin ya buat kita Sudah ada semua jamu di di sini buat kita berkonsentrasi di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan gali lebih lanjut. Kenapa sih sampai peduli begitu ya menyebarkan Ya. budaya membaca sesaat lagi ya? Ya, tetap di Selamat Pagi Indonesia. Beras kencur atau Saya apa? butuh yang singset. Buat kurus dong. Ya, Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Tadi kita menikmati jamu yang Jamu. dibawa Pak Fauzi langsung dari Sidoarjo ya. langsung semangat ya. Semangat Seperti ya. semangat tokoh-tokoh berikut ini dalam menyebarkan budaya membaca sebagai Iya. pejuang literasi ya. Iya, Kita iya. tanya dulu deh nanti jam berapa mau dipanggil oleh Presiden di kantor kepresidenan? Jam berapa? Jam 10. Jam 10. Jadi berkumpul di sini ya? Iya, Total berkumpul di berapa sini. orang nanti yang akan bertemu? Sekitar 38. 38. Iya, dari seluruh Ini Indonesia. ngomong-ngomong pertama kali ditelepon Pak Kinong, Bapak diajak untuk bertemu dengan Pak Presiden. Iya. Itu langsung gimana tuh reaksinya? Saya sangat terkejut gitu karena kemungkinan saya sendiri nggak tahu kalau Pak Presiden pada hari Pendidikan Nasional ini Ya. mengundang kita untuk makan siang bersama. Jadi Waduh, kaget. Bukan kaget lagi, saya merasa wah hebat benar saya seorang supir bemo bisa diundang ke istana kan begitu. Saya setengah nggak percaya, Oke. tapi setelah diulangi lagi ternyata oh mungkin benar gitu. Mungkin bener ya? Iya. Kalau belum ketemu nanti belum percaya kayaknya. Belum percaya 100% ya? Kalau Mas Robi gimana waktu dikasih tahu pertama kali diundang Presiden langsung ke kantor Presiden? Ya, simple sih, bahagia, seneng aja gitu. Berarti istilahnya perjuangan saya diperhatikan dengan Pak Presiden gitu. Oke. Tapi kalau Pak Kinong kan reaksinya kaget, Iya. saya tidak percaya. Kalau Pak Robi gimana? Santai aja? Santai lah, seneng lah. Cie. Pokoknya seneng aja lah gitu. Seneng aja kayak minum jamunya langsung habis ini. Udah 2 gelas ya? Mas Fauzi, gimana Mas Fauzi? Kalau saya sendiri ya, alhamdulillah ya ini sesuatu keberkahan tersendiri, merasa seperti apa gitu kan. Seperti bayangkan- apa itu gimana? Sulit digambarkan Sulit gitu. digambarkan sama Sebagai dengan Pak rasa Kinong. terima kasih saya, sesuatu yang luar biasa karena selama ini seorang presiden ngajakin makan bareng. Padahal mindset kita pejabat aja boro-boro kan sulit juga kan. Iya. Ini presiden gitu loh. Pejabat boro-boro belum tentu bisa makan bareng Presiden. Iya. gitu ya. Reaksinya sama lah ya, Iya. kaget, kemudian senang. Ada persiapan khusus nggak? Misalnya beli batik baru, ya kan? Atau apa gitu persiapannya Pak Kinong? Alhamdulillah ya mau nggak mau persiapan khusus seperti sepatu. Saya jarang pakai sepatu, pantofel mau nggak mau. Saya harus Oke. cari sepatu. Sepatu baru nih ya Pak Boleh Kinong ya? dilihatin juga nih Alhamdulillah. sepatunya. Langsung makin ganteng ya. Pak Robi, apa yang disiapkan? Ya, saya sih menyiapkan baju aja. Kebetulan temen punya baju, jadi saya pinjam bajunya gitu loh. Pinjam Terus ini. sepatu juga minjem, cuman celana saya beli. Oh, Beli oke. sendiri celana ya. Oke. Iya. Kalau Jadi- baju sama sepatu saya minjem lah. Tapi meski pinjem percaya diri dong ketemu Percaya Pak diri, Presiden nanti iya. ya. Oke. Alhamdulillah. Mas Mas Fauzi. Fauzi apa? Udah siapin persiapannya? jamu mungkin buat Pak Presiden? Kalau Jamu saya khusus. sendiri alhamdulillah ya untuk pakaian kemarin kan nggak punya semuanya nih. Nggak punya semuanya tuh? Maksudnya gimana? baju batik lengan panjang nggak punya, Nggak ada, celana oke. juga yang pas, sepatu juga. Terusan saya ngobrol ke beberapa grup di WhatsApp itu,
Ya saya sampaikan aja bahwasanya ini ada apresiasi kita diundang, tetapi harus pakai ini. Saya kan nggak punya. Alhamdulillah dari situ ada teman yang ya udah dia bantu semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Presiden dengar ya. Mungkin nanti bisa kasih kuis, kasih batik atau kasih sepatu. Hadiahnya batik atau sepatu selain sepeda ya. Selain sepeda ya. Oke, nanti apa yang mau disampaikan sih Pak Kinong sama teman-teman di sini? Kalau yang saya sampaikan sama Bapak Presiden, saya banyak terima kasih ya. Dengan ini juga kemungkinan nanti kawan-kawan saya tahu bahwa supir bemo, walaupun supir bemo kita diperhatikan oleh Bapak Presiden. Oke, tapi kan supir bemonya bukan bemo biasa. Luar gitu ya? biasa. Luar biasa. Ya, tapi paling enggak kawan-kawan saya nanti kan bangga juga bahwa temennya supir bemo ini bisa menghadap Presiden seperti Raja Salman. Nggak mau kalah ya. Dan menginspirasi juga ya para pengemudi bemo yang lain untuk melakukan hal yang sama supaya lebih besar lagi dampaknya ya. Tadi kompak ya, Mas Robi sama Mas Fauzi langsung ngomong luar biasa. Mengapa menurut Anda ini luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman ini? Ya luar biasa aja lah, udah usia setua ini masih semangat aja gitu. Dibilang tua loh Pak, ini udah minum jamu loh. Udah Semangatnya masih ini ya. Semangatnya luar biasa ya. Tapi kita lihat semangatnya Pak Robi dan juga Mas Pak Fauzi sama juga gitu ya. Iya. Maksudnya di satu sisi berjuang untuk mencari nafkah, tapi masih mikirin anak-anak yang kurang mampu itu loh. Iya. Ada yang merasa yang Anda lakukan ini luar biasa tidak? Selama ini kita masih kurang maksimal ya, karena masih banyak hal yang seharusnya bisa kita lakukan. Tapi Anda sudah punya sekolah loh. Iya, Sudah bikin sekolah. sebatas itu. Padahal kita pengen ada sesuatu yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, mungkin kita berharap nanti kemarin kita di forum sudah ada 8 poin yang akan disampaikan oleh teman-teman yang sudah dirumuskan. Saya berharap nanti Presiden setidaknya berapa poin lah yang diambil, karena itu akan membuat perubahan secara menyeluruh untuk teman-teman di seluruh Indonesia dan kebaikan untuk meningkatkan budaya baca di Indonesia. Boleh tahu 8 poinnya itu apa aja? Intinya termasuk salah satunya adalah bagaimana pajak tentang buku dikurangi ya. Oke. Itu Pajak aja tentang poin buku yang dikurangi. paling Kenapa? penting. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena ketika buku di seluruh Indonesia harga murah, daya beli masyarakat terjangkau, maka secara otomatis tingkat minat baca akan terkatrol. Lalu yang kedua adalah misalkan pembebasan pengiriman buku melalui PT Pos atau badan BUMN milik pemerintah tanpa biaya dihilangkan gitu ya? Dihilangkan biaya, karena selama ini orang katakanlah mau donasi ke Papua misalkan Noken Pustaka atau yang di Lampung gitu ya, ternyata biayanya jauh lebih berat daripada harga nilai bukunya. Oleh karena itu kita berharap dari pertemuan ini nanti kepada Presiden, poin-poin yang kita sampaikan diambillah beberapanya, itu sangat membantu kita pergerakan teman-teman Jarum pengembang logistik budaya atau baca. distribusi ini juga yang tengah diusahakan terus oleh pemerintah ya, terutama ke daerah timur ya. Ya, kalau Pak Robi pengalaman kemudian mengantarkan buku-buku kepada anak-anak, apa kira-kira hambatannya yang ingin disampaikan kepada Bapak Presiden? Kalau saya sih istilahnya selama saya bergerak sampai sekarang itu belum apa-apa lah. Belum apa-apa, saya belum merasa jadi apa-apa lah. Akan tetapi saya terima kasih ketika Bapak Presiden sudah peduli sama pergerakan saya. Dan harapan saya satu, di kampung saya, khususnya di Bayalangu, itu kampung saya, dan di wilayah saya, provinsi saya Cirebon, katakan pendidikan itu sangat masih dibutuhkan. Jadi saya mohon kiranya Pak Presiden pedulilah dengan masih dibutuhkan gimana, bisa digambarkan nggak Mas Robi? Kayak begini istilahnya apa ya? Fasilitasnya kurang atau gimana? Sekolah yang kurang layak mungkin? Ya jadi banyak sih anak-anak di desa saya itu istilahnya yang putus sekolah gitu loh. Iya, makanya saya sengaja memberikan bacaan buku apa-apa supaya mereka-mereka yang putus sekolah itu bisa belajar dengan apa yang saya berikan gitu loh. Ini juga harapan Pak Kinong? Kalau harapan saya ke depannya ingin mengajak anak Indonesia semua biar lebih giat membaca, karena yang saya dengar niat baca anak di Indonesia ini sangatlah rendah. Kita berupaya, dan bila Pak Presiden nanti untuk mengajak teman-teman, insya Allah saya pun akan mengajak kawan-kawan. Oke. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi seperti apa sih bemo yang dibuat Pak Kino Dapurnya ini. kayak apa sih nanti yang di dalam? Kayak apa, lalu juga pedati pustaka ini ya, nanti kita juga, akan minta dibuka ya Pak Robi ya, usai jeda ya, tetap di Selamat Pagi Indonesia.
Ya, dari kisah tadi kita lihat ya, para pejuang pendidikan ini datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ada polisi, ada pengemudi bemo, ada penjual jamu. Bahkan kita dengar Pak Fauzi sudah bikin sekolah ya? Iya, alhamdulillah, mulai PAUD, TK dan SD. Boleh cerita dulu nggak? Kita tarik ke belakang dulu awalnya, dari jual jamu, kemudian mengantarkan buku, sampai akhirnya akhirnya bikin sekolah itu gimana? Iya, pada tahun 2008 kita akan mendirikan TPQ. Dari TPQ saya melihat anak-anak kok suka baca gitu kan. Saya punya buku-buku sedikit, lalu tahun 2011 saya mendirikan perpustakaan. Itu di rumah? Ya, di sebelah rumah saya. Kebetulan ada ex-Polindes yang sudah tidak terpakai, kita manfaatkan untuk mendirikan perpustakaan. Lalu semakin berjalan kesekian, tahun 2015, ini kok banyak anak-anak yang nggak sekolah PAUD gitu kan, anak orang kos atau dan lain-lain. Wah, ini berarti kita perlu pendidikan PAUD. Nah, tahun 2015 kita mendirikan sekolah PAUD tersebut. Lalu 2016 setelah PAUD, ini berarti harus ada tahapan berikutnya. Kita mendirikan TK sama SD. Sejauh ini sudah berapa banyak murid yang sekolah di sana? Alhamdulillah banyak. Kalau untuk PAUD yang tahun ini 33, kalau yang TK baru 8, yang SD 3. Karena kita TK sama SD kan tahun ini baru ngawali. Oke, Pak Kinong, kenapa awalnya tergerak Pak? Sampai mau meminjamkan buku ke anak-anak? Gak apa-apa, pegang aja. Pada mulanya saya juga nggak terpikir seperti itu. Tergeraknya saya berbuat perpustakaan atas binaan dua orang baik, yaitu Pak Enrico Halim maupun Pak Arif Adityawan. Beliau tadinya berniat membuat kegiatan sosial yaitu internet keliling. Tapi saya bilang saya nggak ngerti. Akhirnya beliau bilang, gimana Pak kalau kita bikin perpustakaan aja, Bapak keliling ke sekolahan-sekolahan gitu kan. Lalu saya jalani. Tapi ternyata setelah kita jadi perpustakaan, kita dibutuhkan orang, kita disenangi orang. Saya sangat bangga itu. Makanya rasa bangga ya. Iya, berkeliling pakai bemo ini ya. Iya. Tunjukin dikit dong Pak, kayak apa sih dalamnya tuh kayak apa sih, isinya buku-buku apa saja sih? Coba biar pemirsa juga tahu nih. Ini buku saya spesial untuk anak-anak, yang mana supaya menambah daya tingkat baca anak-anak, karena awalnya kan bukunya ya dari anak-anak ini nanti mereka akan suka. Jadi siapapun anak-anak bisa ambil baca di tempat, dikembalikan begitu ya? Iya, saya tunggu sampai mereka selesai. Ini ngomong-ngomong, buku-bukunya dari mana, Pak Kino? Kalau buku-bukunya banyak bantuan dari berbagai masyarakat. Kebenaran memang banyak juga orang yang mungkin punya buku terus disumbangin terhadap kita. Dari bemo ke pedati, kita coba deh, Mas Robi. Ini menarik sekali karena kalau kita lihat sini ada dari atasnya saja udah menarik ya. Warung buku ini ya namanya. Warung buku ya benar. Pedati Pustaka. Tapi sebentar, tunjukin dulu dong ini tulisannya apa. Ya. Buku Mari membaca buku Jendela Dunia. Mari kita buka jendelanya. Iya. Iya, ini dia. Ini dia. Ini sudah semua? Belum. Belum ya. Coba semua. Ini kalau kita lihat ini bawahnya ada motif Megamendung ya. Motif khas Cirebon kalau tidak salah. Sesuai dengan asalnya Mas Robi. Oh, atasnya ada lagi Sumi ternyata. Lagi tingkat 2. Oh, ada majalah juga di sini. Oh, ada 3 tingkat. Ini lebih banyak isi bukunya apa nih? Tentang apa? Komik tentang anak, masakan, majalah, semuanya ada lah. Ini bikin sendiri semua ya Mas ya? Ngerakit sendiri ya? Ngerakit sendiri. Oke, di bawah ini untuk anak-anak. Kok ada mesin, ada alat ini juga Mas? Ya, mungkin bisa di close up juga ya, lihat ke dalam. Tapi boleh tahu nggak, Pak Robi, pekerjaan sehari-harinya tuh apa ya? Saya buruh bangunan, kadang-kadang jualan kopi, gerobak gitu. Tapi sekarang berhubung musim hujan jadi dagangnya nggak lanjut. Terus tapi ini jalan terus ya? Ini jalan terus. Jam berapa sampai jam berapa Mas? Apanya? Ini buat keliling meminjamkan buku ini? Ya nggak tentu sih, kadang dari pagi sampai sore, kadang habis duhur sampai sore gitu loh. Tapi sukarela ya? Sukarela. Terus tadi ada itu apa sih, tampah itu buat apa sih? Coba itu buat tempat buku. Tempat buku, kenapa ada bedanya apa dengan yang ini? Coba diambil. Jadi kalau yang ini saya sediakan khusus orang-orang dewasa gitu loh. Kalau yang ini untuk anak-anak. Ini yang remaja lah katakan. Kalau yang ini ibu-ibu ada majalah, ada apa ini loh. Ini kan bacaan ibu-ibu, pengennya apa itu loh. Pak Robi kok bisa dari buruh bangunan ya kan, menjual kopi, kepikiran membuat pedati pustaka ini? Awalnya sih saya tertarik dengan kawan saya gitu loh. Dari cerita sedikit awalnya saya dulu memang suka membaca ya.
ketika saya membaca terus saya diajak sih sama teman. Saya juga terima kasih buat Robert, teman saya, buat Emek dan lain-lainnya yang sudah menyupport saya, Kang Rifkil, pokoknya semuanya lah yang sudah menyupport saya. Awalnya saya ngikut Robert teman saya. Oke, nah awalnya bangunan itu kan ngikut. penghasilannya berapa Mas biasanya? 60 itu kotor kalau di desa tuh ya. Terus kok itu untuk hidup sehari-hari saja kita membayangkan sudah sangat pas-pasan berupaya ya. keras ya. Kenapa masih mau membudayakan Ya baca? karena saya istilahnya peduli dengan pendidikan anak-anak di desa saya, khususnya di Bayalangu desa saya lah. Oke. Dan sekitarnya. Makanya saya semangat untuk memberikan bacaan buku agar anak-anak itu tidak ketinggalan pelajaran. Apalagi zaman sekarang kan lawannya gadget itu ya. Iya, gadget. Seperti apa itu PS apa Iya, PS. itu loh. 60.000 tadi kotor ya. Kalau Mas kalau jualan Pak jamu Fauzi, biasanya berapa jamu, Mas? ha. Fauzi, biasa Saya sehari-hari? sekitaran 100 ribuan. 100 ribuan. Iya, oke. kotor. Terus harus apa? Berkeliling dengan buku terus membangun sekolah itu gimana biayanya gimana? Kalau biaya kita sementara ini dari uang pribadi dan mengandalkan sebagian dari donasi. Penggalangan Oke. donasi dari media sosial. Banyak tidak yang Banyak. tergerak untuk membantu? Alhamdulillah masih untuk donatur tetap sekarang sudah ada 6 orang, ada yang 100 ribu, ada yang 200 ribu, variatif lah ya. Ini yang donasi untuk setiap bulannya. Jadi gimana caranya supaya tetap berjalan ya? Walaupun Pak Kinong utang nih, ya. juga sih. Pak Kinong ini anaknya 7 loh. 7. Gimana Pak? Masih semangat buat ini dari mana biar Masih tetap sempat berjalan ngurusin ini? anak-anak lain loh. Iya. Gimana? Saya kalau pagi narik dulu, siangnya saya bawa perpustakaan, nanti istirahat, sore saya narik lagi. Tapi cukup ya Pak? Untuk Kalau hidup nurutin sehari-hari cukup gimana? sih nggak akan Nggak cukup. akan cukup ya? Tapi alhamdulillah mereka semua nggak lapar gitu aja. Tapi kok Oke. tetap semangat sih Pak Kino? Kenapa? Ya memang begitu. Mungkin saya kecilnya dulu kurang berpendidikan ya. Jadi untuk membuat anak-anak cerdas itu saya sangat suka. Dan juga saya suka membuat hiburan untuk masyarakat pada saat hari-hari libur. Seperti layar tancap keliling, Oke. ke kampung-kampung. Boleh tahu dulu Pak Kino lulus SMP, SMA? Saya SD aja nggak lulus. Dia aja Kelas nggak 5 lulus SD ya kalau tidak Iya. salah ya. Oke, baik. Nah, itu apa tapi hebat dengan menggunakan teknologi juga. Katanya juga sempat memutarkan YouTube seperti itu ya. Ya itu cuma baru belajar sedikit-sedikit. Masih gaptek ya Pak ya? Iya. Tapi ada beberapa bemo. Selain ini ada lagi katanya bemo untuk memutarkan Iya, bioskop cerita-cerita ya. Terus sementara ini kita lagi mau membuat bemo listrik, cuma baterainya kita nggak mampu beli karena harganya terlalu mahal. Pakai aki aja bisa nggak Pak? Iya, akinya terlalu mahal. Akinya terlalu mahal. Akinya karena harus litium yang harganya mencapai 50 juta lebih. Ini langsung sharing ini Sumi. Jadi Mas Robi sama Pak Kino. Mas Fauzi juga ini kan pakai motor ya berarti ya? Iya. Itu berarti kan harus mengeluarkan biaya bensin juga kan? Ya. Oke, katanya jaraknya sampai kalau tidak salah sampai 20 km untuk nyamperin anak-anak ini. Enggak, kalau itu yang jualan jamu saya sekitaran 4 kiloan lah. Oke. Jadi kan itu kalau keliling katakanlah ke TPQ gitu atau ke sekolahan atau yayasan gitu kan, panti asuhan gitu. Tapi- Ya memang jauh. Ngomong-ngomong Pak Fauzi, Pak Robi, Pak Kino ini semangatnya udah luar biasa. Luar biasa. Disambut baik nggak sih? Alhamdulillah Sama disambut warga, sama baik. anak-anak. Betul. Bahkan kita jadi bangga karena mereka kayaknya mengharap kedatangan kita gitu. Oh gitu. Ya. Apa reaksinya kalau lihat Pak Kino datang nih bawa bemo? Mereka lari udah jauh udah pada lari mereka ngumpul. Ngerubutin naik, pertamanya naik, setelah itu dia berebut buku. Oke. Reaksi yang sama juga Mas Fauzi? Ya sama juga. Kebetulan saya kan juga punya roda 3 gitu yang bukunya. Jadi mereka jamu-jamu atau buku-buku nih? Waktu pertama kali ini. Dua-duanya sih. Iya, Atau dua-duanya. jangan-jangan beli jamu harus ini baca Harus, juga. bisa gitu jadi. Jadi ya. satu paket ya. Satu paket. Kalau Mas Robi coba, Mas Robi. Ini kan menarik ya, ada bantengnya juga kemudian Ini dengan bukan dekorasi. banteng loh, kerbo ini loh. Kerbo ya. Jadi Oke, kalau karapan ya. kalau menurut zaman dulu kan pedati kan identiknya dengan kerbau. Ya. Oh iya. Jadi memang sengaja saya pakai ini Oke. untuk menyatukan antara pedati dengan kerbau begitu loh. Kalau Oke. untuk masyarakat desa saya, ya alhamdulillah lah. Sekarang ketika saya tidak keliling, anak-anak itu datang ke rumah. Kangen ya? Iya kangen. Dan bahkan Oke. sampai sekarang pun kalau hari Minggu datang ke rumah pada baca buku, menggambar apalah. Sebutannya apa sih ini Mas, pedati ini? Pedati Ada Pustaka namanya Bayalangu. Pedati Pustaka Bayalangu ada. nggak? Oke. Nah, buku yang paling banyak diminati oleh anak-anak apa atau Iya. masyarakat? Komik.
Komik. Oh, Komik komik. ya, karena ada gambarnya. Ada mungkin gambarnya. ya. Jadi Komik menarik seperti Naruto, seperti bacaan Bobo gitu loh. Kalau untuk orang dewasa kadang-kadang kan majalah Femina itu loh. Oke, Bahkan baik. ada yang pengen belajar masak barangkali Pak. Oh, ibu-ibu ya? Bapak pengen masak. Oh iya. Mau sharing buku nih ceritanya. Mau sharing nih ya. buku. Oke, kita nanti Baik. akan lanjutkan Nanti lagi. kita sharing pengalaman, Ya. motivasi juga buat pemirsa yang sedang nonton ingin melakukan hal yang sama dengan bapak-bapak di sini. Usai Sesaat jeda lagi ya. ya di Selamat Pagi Indonesia, tetaplah bersama kami. Langsung ditawari. Ya, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Tadi kita sudah sempat berbicara sedikit mengenai keluarga ya. Kalau kita lihat tadi Pak Kinong harus membagi waktu dengan 7 7 anaknya. anak begitu. Ini gimana? Anaknya protes nggak? Kok bapaknya ngelayap terus gitu? Malah minjemkan buku keliling. Alhamdulillah anak-anak di rumah mendukung kegiatan saya ya. Ya. Karena mungkin mereka pikir saya berbuat baik dan saya merasa berguna, mereka udah cukup bangga. Oke, justru bangga sama ayahnya ya. Iya. Oke, Istri kalau- protes nggak, Mas Robi? Iya. Awalnya sih istri saya kan nggak ada di rumah. Oke. Beliau, ya istri saya kerja lah di luar negeri katakan ya. Ketika saya mau bergerak begini kan saya minta izin dulu sama istri saya. Dan ternyata istri saya mensupport, istilahnya silakan asal demi hal yang baik saya Dukung gitu dukung. ya. Tapi kan jadi apa? Ini kan sukarela, berarti tidak menghasilkan biaya. Itu Iya. nggak protes istrinya? Enggak, Mas Robi? malah dia senang. Saya juga terima kasih banyak untuk support dan segalanya lah buat istri saya lah. Oke, Terima kasih. baik. Coba Kalau Mas Pak Fauzi. Fauzi, anaknya ada berapa? Kalau saya anak 2, 2 ya. Umurnya Protes berapa, nggak? boleh tahu nggak? umurnya 10 sama 8. 8 Protes tahun. nggak? Protes nggak? Bapaknya Kalau keliling? protes enggak lah, kita juga sudah ada berbagi tugas kan. Iya. Kalau istri ngajarin TPQ untuk urusan keagamaan, saya pendidikan dan perpustakaan. Jadi semua sudah pada jalurnya masing-masing. Susah nggak Mas? Bikin sekolah terus sambil keliling meminjamkan Dibilangin buku apa? susah ya, pasti susah deh. Tetapi kita kan harus mencoba dan terus berupaya. Karena kalau kita tidak berjalan dulu, orang kan nggak akan tahu, orang nggak akan mau membantu gitu kan. Kita harus lakukan dulu, ntar di belakang pasti ada yang peduli lah. Banyak orang kok yang tangannya peduli atau orang-orang yang tergerak untuk melakukan hal-hal yang sama. Optimis. Kalau Iya. tidak coba dulu orang nggak akan tahu seperti Iya. yang satu ini. Ada Iya. apa nih Sumi? Ini unik sekali ya. Kita lihat ini ceritanya beda-beda, menyebarkan ilmu dengan cara yang unik. Ini ada juga yang unik di Lampung yang Ya. menjajakan dagangannya yaitu es. Es cendol, Es tapi cendol. bukan cendol biasa. Karena ini namanya Bayar- es cendol lele ya? Lele dan bayarnya itu dengan buku. Dengan buku, Ya. Itu luar biasa. Kita akan lihat seperti apa es cendol lele ini. Pernah lihat buku-buku yang dibawa bersamaan dengan bahan membuat minuman seperti ini? Ya, inilah cendol pustaka milik Muhammad Rohman, seorang pedagang es cendol lele asal Desa Mekarjaya, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Keprihatinannya akan pelanggan yang hanya bermain gadget saat menyantap minumanlah yang menggugah hatinya untuk juga menyulap motornya sebagai perpustakaan keliling. Karenanya, sejak sebulan lalu ia rutin meminjamkan buku sebagai teman santap es saat berjualan di kawasan sekitar Lapangan Merdeka Way, Jepara, dan Bandar Sri Bawono. Namun sayang, semakin hari modalnya tak cukup untuk menambah 136 koleksi buku. Secara sukarela, ia berinisiatif meminta sebuah buku sebagai bayaran dari setiap gelas es cendol lele buatannya. Dalam satu hari, Rohman mampu menukarkan 5 gelas es cendol dengan 5-7 buah buku bacaan. Yang pertama inspirasi ini karena memang minat baca dari masyarakat itu kurang memang. Terus habis itu saya inisiatif untuk gebak cendol saya ini saya ubah menjadi cendol pustaka. Jadi supaya masyarakat sambil bisa minum cendol sambil bisa membaca buku. Terus saya sumbangkan cendol ini buat donasi bukunya. Ternyata apa yang dilakukan Rohman banyak mengundang simpatik warga. Tak hanya menukar dengan es cendol lele, banyak di antara mereka yang bahkan rela menyumbangkan koleksi bukunya secara cuma-cuma. Saya itu tertarik dengan idenya Mas Rahman yang di akhir-akhir itu jarang orang membaca buku, terutama setelah banyaknya HP, anak-anak itu ketertarikan terhadap baca kurang. Begitu ada ide-ide seperti ini minimal membangkitkan semangat untuk anak-anak generasi muda sambil minum cendol terus kemudian bisa lebih familiar untuk membaca.
Meski transaksi barter seperti ini dapat mengurangi penghasilannya, namun Rohman merasa senang dan ikhlas melakukan semua ini. Ia bertekad, meski tidak bisa berbagi materi, dirinya bisa berbagi ilmu pengetahuan dengan sesama. Dari Lampung Timur, Lampung, Akskes Yohanes Sapta, Metro TV. Ya. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita sudah sampai di segmen terakhir. Kita mau tahu deh harapannya seperti apa, karena kalian sudah merasakan dan melihat sendiri bagaimana potret pendidikan sampai ke daerah terpencil tadi kalau kata Mas Robi. Pak Kinong dulu, apa harapannya? Oke, Pak Kinong. Harapan saya ke depannya mau mengajak teman-teman supaya untuk menambah daya baca anak. Dengan menambah daya baca anak, biar mengurangi nilai terendah dari minat baca anak di Indonesia. Itu cita-citanya ya. Kalau Pak Fauzi? Kalau harapan saya sih untuk Anda yang memiliki kepedulian silahkan ditengok wilayah terdekat kanan kiri. Apa yang bisa Anda lakukan silahkan dilakukan. Apa yang bisa Anda bagikan silahkan dibagikan untuk wilayah terdekat dulu. Gitu. Untuk membuat perubahan. Silahkan digerakkan hatinya, tangannya bergerak. Ya, itu pesan dari Pak Fauzi. Hati bergerak kemudian tangan bergerak ya. Kalau harapan saya, semoga di wilayah Cirebon semakin banyak pemuda yang bergerak seperti saya, agar virus literasi itu semakin mewabah di desa-desa, khususnya di wilayah Cirebon gitu loh. Itu aja. Itu harapannya ya. Luar biasa kata yang digunakan, virus literasi pemirsa. Kalau tadi ini racun membaca begitu ya, ada juga virus literasi. Nah, ngomong-ngomong virus literasi. Virus literasi. Dan hari ini kita salut dengan apa yang dikerjakan Pak Fauzi dan Pak Kinong, Pak Robi. Ada sesuatu yang ingin kita berikan. Tadi malam saya sudah mencari-cari di rak buku. Ini ada 3 buku yang ingin saya sumbangkan, tidak banyak. Untuk belajar bahasa Mandarin, cocok nih buat anak-anak ya. Saya kasih ke Pak Kinong, mudah-mudahan membantu. Lalu ini Mata Najwa ya, mantra layar kaca. Ini buat Pak Robi ya. Terima kasih. Soalnya dari tadi sudah nunjuk-nunjuk yang ini. Lalu Pak Fauzi kan fokusnya ke ibu-ibu ya. Saya kasih buku Pintar, Asi dan Menyusui ya. Mudah-mudahan membantu. Saya juga punya Sumi, nggak mau kalah. Ini buat lagi. buat Pak Kinong, ini Belitung Pak, ini ada gambarnya. Jadi buat anak-anak lebih mudah, karena itu juga salah satu cara membudayakan baca untuk anak-anak, ada gambarnya supaya lebih mudah ya. Ini buat Pak Kinong, buat Mas Fauzi ini buku cerdas investasi supaya ibu-ibu bisa lebih mudah mengelola keuangan. Silakan. Kemudian ini juga ada figur inspiratif seperti Mas Robi juga inspiratif dengan pedati pustakanya Dr. Bula Indonesia. Silakan. Itu tadi sedikit bentuk kepedulian kita juga ya. Iya, terima kasih banyak Pak Kinong, Pak Fauzi, Pak Robi, tetap semangat ya. Jangan pernah putus asa, dan juga bagi teman-teman mudahan cerita-cerita inspiratif dari mereka ini betul-betul bisa tertular kepada kita semua. Deg-degan nggak nih mau ketemu Pak Presiden sebentar lagi? Alhamdulillah dakdikduder. Tapi udah pakai sepatu baru, udah nggak ini dong, udah percaya diri dong. Terima kasih sekali lagi. Iya, baik. Terima kasih juga buat pemirsa yang telah menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Sesaat lagi usai Headline News Anda bisa melanjutkan informasi ekonomi bisnis dalam Zona Bisnis bersama Ade Mulia ya. Ya, selamat Hari Pendidikan Nasional juga untuk Anda. Kami akan kembali dalam Selamat Pagi Indonesia usai Headline News. Tetaplah bersama kami. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.